Menjadi seorang ratu atau putri kerajaan tidak selalu menjadi cerita dongeng indah dan mempesona. Di akhir kisahnya juga terdapat seorang ratu dan putri yang berakhir tragis. Seperti layaknya seorang penjahat, mereka berakhir dalam eksekusi mati. Siapa saja mereka dan seperti apa ceritanya, sehingga mereka berakhir dalam cerita akhir yang memilukan itu. Jangan lupa subscribe dulu ya, untuk mendukung channel kami. Yang pertama ada Marie Antoinette. Ratu Mary ini sangat terkenal sekali di Prancis. Marie Antoinette memiliki nama panjang Marie Antonia Josepha Joanna, yang merupakan Ratu Prancis, tepatnya istri dari Raja Louis XVI. Sebenarnya Mary kecil bukan anak biasa. Dia adalah putri dari Kaisar Kekaisaran Suci Roma, yaitu Francis I, dan Ratu Austria Maria Theresa. Jadi sejak kecil dia sudah terbiasa hidup mewah. Dan tabiat tersebut tetap dia bawa ketika menjadi istri Raja Louis XVI. Mary terkenal sebagai sosialita yang hidup glamor, gemar berpesta dan berjudi, serta kolektor pakaian dan sepatu mahal. Sekalipun kondisi kerajaan waktu itu dilanda krisis keuangan dan anggaran kerajaan defisit, namun Mary tidak menghentikan gaya hidup mewahnya yang membuat rakyat jengah sehingga memantik revolusi Prancis. Kegilaan sang ratu tidak sampai di situ. Banyak rumor yang mengatakan dia berselingkuh dengan diplomat Swedia bernama Con Axel von Fersen. Mary juga dicurigai sebagai dalang hilangnya 647 butir berlian yang sangat mahal. Ketika revolusi memuncak, kerajaan Prancis runtuh, suaminya dieksekusi mati, dan Marie Antoinette menjalani hukuman tahanan rumah di istana Tuileries pada Oktober 1789. Lalu dia juga dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan revolusioner dan dieksekusi pada tanggal 16 Oktober 1793 di Place de la Révolution. Eksekusi ratu lainnya yaitu menimpa Lady Jane Grey. Dia adalah ratu Inggris yang hanya memerintah kerajaan selama 9 hari saja. Jane menjadi ratu setelah kematian Raja Edward ke-6. Dia ditunjuk oleh Raja Edward ke-6 sebagai ratu. Waktu itu memang Raja Edward boleh dibilang masih remaja, dan penunjukan Lady Jane juga dilatar belakangi oleh sentimen agama yang sedang panas ketika itu. Sehingga pengangkatan ini tidak mendapat dukungan dari bangsawan elit dan sebagian besar rakyat Inggris. Hal itu karena dia tidak memiliki keturunan langsung keluarga kerajaan Inggris. Dewan kerajaan lebih memilih Mary I sebagai ratu karena merupakan putri langsung dari Raja Henry ke-8. Hingga pada akhirnya Lady Jane Grey dan keluarganya dieksekusi mati atas tuduhan pengkhianatan. Dia dieksekusi di balok pancungan pada usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Kisah selanjutnya datang dari zaman modern. Kisah tragis menimpa Putri Michelle binti Fahd, yang merupakan seorang anggota kerajaan House of Saud, yang juga merupakan cucu dari Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Putri Michelle dieksekusi atas tuduhan perzinahan pada 15 Juli 1977 pada usia yang masih sangat muda, yaitu 19 tahun. Putri Michelle dieksekusi mati karena berpacaran dengan Khalid Al-Shair Bul-Halal, yaitu keponakan Ali Hassan Al-Shail, duta besar Saudi di Lebanon waktu itu. Putri Michelle bertemu dengan Khalid saat keduanya bersekolah di Lebanon dan berpacaran. Keluarga kerajaan tidak menyukai hal tersebut, dan keduanya dibawa pulang ke Arab Saudi. Tapi karena cinta yang sudah menggebu, keduanya malah berusaha kabur dari Arab Saudi. Putri Michelle menyamar sebagai pria ketika di Bandara Jeddah, namun penyamaran itu dapat diketahui otoritas bandara. Hal tersebut membuat geram keluarga kerajaan. Pada tanggal 15 Juli 1977, keduanya dieksekusi mati di muka umum di Taman Queen's Building Jeddah. Sang putri ditembak eksekutor, begitu juga dengan sang kekasih. Kita kembali ke Inggris, ada Ratu Anne Boleyn, istri Raja Henry ke-8. Kisah hidup Ratu Anne Boleyn ini sangat tragis. Dia merupakan Ratu Inggris pertama yang dihukum mati.
dengan cara dipenggal kepalanya di depan umum atas tuduhan perselingkuhan. Saat itu Raja Henry ke-8 telah menikah dengan Catherine dari Aragon, namun tidak dikaruniai anak laki-laki. Hal inilah yang membuat raja menikah lagi dengan Anne. Henry terpikat kecantikan Anne dan memintanya menjadi istrinya. Awalnya Anne berkali-kali menolak permintaan sang raja, namun akhirnya menerimanya juga. Pernikahan itu dilaksanakan tertutup dan rahasia, dan dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Dalam pernikahannya tersebut, Anne 2 kali keguguran, dan kegugurannya yang terakhir adalah janin laki-laki. Pada kehamilan berikutnya, ia melahirkan seorang anak perempuan yang kelak menjadi penguasa Inggris, yaitu Ratu Elizabeth yang pertama. Raja Henry yang putus asa karena belum mendapatkan anak laki-laki, akhirnya berselingkuh dengan Jane Seymour, yang merupakan salah satu dayang Anne Boleyn sendiri. Pada tanggal 2 Mei 1536, Anne ditangkap atas tuduhan perzinahan dan sihir. Sebenarnya tuduhan itu mengada-ngada saja, agar sang raja bisa menikah lagi. Ratu Anne diseret ke persidangan dan dinyatakan bersalah. Kemudian dipenjara di menara London lalu dieksekusi mati. Berikutnya masih tentang istri si Raja Henry ke-8. Kali ini menimpa Catherine Howard, yaitu merupakan istri kelima Raja Henry ke-8. Sebelum menjabat sebagai permaisuri, Catherine adalah dayang permaisuri Anne dari Cleves, yang tak lain adalah istri keempat Raja Henry ke-8. Ternyata ya tabiat si Henry ini tidak jauh dari selingkuh dan beristri ya. Catherine menikah dengan Henry ke-8 pada 28 Juli 1540 pada saat usianya masih 16 tahun. Sedangkan Henry saat itu usianya sudah mencapai 50 tahun. Hubungan pernikahan keduanya berjalan lancar hingga pada suatu hari tersiar kabar bahwa Catherine berselingkuh. Laporan perselingkuhan ini disampaikan oleh Uskup Agung Cranmer pada tahun 1541. Catherine dihukum penggal pada 13 Februari 1542 di Menara London saat usianya baru 19 tahun. Jasadnya dimakamkan tanpa nisan bersama dengan jasad Anne Boleyn di dekat kapel St. Peter. Masih dari sekitaran Britania, kali ini kisah tragis datang dari Mary, Queen of Scots. Mary masih merupakan cucu Raja Inggris saat itu, Henry ke-8, karena nenek Mary, Margaret Tudor, adalah kakak perempuan Henry ke-8. Pada 14 Desember 1542, atau 6 hari setelah dilahirkan, Mary menjadi Ratu Skotlandia, menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Dia kemudian bergelar Mary pertama. Mary naik tahta karena dengan kematian James V, tidak ada lagi keturunan pria dari Robert II. Mary diyakini lahir prematur dan merupakan satu-satunya anak sah sekaligus pewaris tahta Skotlandia yang masih hidup. Karena Mary masih bayi saat mewarisi tahta, maka untuk sementara Skotlandia diperintah oleh bangsawan setingkat bupati hingga Mary memasuki usia dewasa. Mary kemudian dikirim ibunya ke Prancis untuk dibesarkan di negeri itu. Pada 1558, Mary menikahi seorang bangsawan Prancis bernama Francis. Setelah kemudian Francis menduduki tahta Prancis dengan gelar Raja Francis pertama, dan seketika Mary menjadi Ratu Prancis. Saat suaminya meninggal dunia pada 1560, Mary memutuskan kembali ke Skotlandia dan tiba di kota Leith pada 19 Agustus 1561. 4 tahun kemudian, dia menikahi sepupunya, Henry Stuart, Lord Darnley, yang amat ambisius. Pernikahan itu tidak bahagia. Tidak lama Lord Darnley kemudian ditemukan tewas dibunuh. Banyak yang menduga bahwa pembunuhnya adalah Mary dan Earl Bothwell, karena tidak lama mereka menikah. Banyak bangsawan Skotlandia yang akhirnya menentang Mary. Lalu terjadi pemberontakan para bangsawan di Skotlandia. Suami Mary baru tersebut ditahan dan meninggal. Lalu Mary dipaksa menyerahkan mahkotanya demi keselamatan putranya yang masih bayi. Mary berusaha membentuk pasukan lagi, namun masih kalah. Lalu dia kabur ke Inggris dan meminta perlindungan Ratu Elizabeth yang pertama yang merupakan sepupunya. Tapi Ratu Elizabeth malah memenjarakannya hingga 19 tahun. Mungkin hal itu dia lakukan untuk menjaga hubungan dengan Skotlandia.
Fakta bahwa Mary adalah cucu sepupu Raja Henry ke-8 dan memeluk agama Katolik, maka para bangsawan Katolik ketika itu berencana untuk membunuh Ratu Elizabeth yang pertama dan mendudukkan Mary di singgasana Inggris. Namun hal tersebut segera diketahui Ratu Elizabeth dan terbukti juga Mary ikut berkomplot dengan mereka, sehingga Mary dijatuhi hukuman mati. Nah, itulah beberapa ratu yang dihukum mati. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Salam Imajiner Sejarah.